Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, renungan pada pagi hari ini berjudul Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Bapak Ibu, Lukas menutup kitab Kisah Para Rasul dengan mencatat kisah Paulus selama 2 tahun saat ia menjadi tahanan rumah. Dalam rumah tahanan tersebut, Paulus tetap berkhotbah. Dia tetap mengajar kepada orang-orang yang ia undang ke rumah tersebut. Lukas mengabarkan bahwa meskipun Paulus menjadi tahanan rumah, namun ia tetap bersemangat menyelesaikan tugas dari Allah. Pelayanan berkhotbah dan mengajar tetap Paulus lakukan dengan penuh kejujuran serta rasa percaya diri. Bapak Ibu, Lukas juga menuliskan bahwa Paulus melayani tanpa rintangan apa-apa. Kita bisa lihat hal ini dalam ayat 31. Dalam bahasa Yunani, kalimat tanpa rintangan apa-apa berarti bahwa tidak ada seorang pun yang melarang Paulus untuk tetap melayani meskipun ia menjadi tahanan rumah. Mungkin bisa saja hal ini terjadi sebab Paulus memperoleh keistimewaan sebab kewarganegaraan yang Paulus miliki sebagai orang Roma. Tetapi yang jauh lebih pasti adalah bahwa kisah Paulus ini mengingatkan setiap kita bahwa Allah tetap bekerja untuk meraih tujuannya. Dan tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk melaksanakan rencananya. Apakah mungkin pemerintah dapat menggagalkan rencana Allah, atau bahkan mungkin penolakan umatnya dapat menggagalkan rencana Allah, atau apakah bahkan keterbatasan para hambanya untuk memberitakan Injil keselamatan? Bapak Ibu, tidak ada yang dapat menghambat kuasa Allah bekerja untuk membuat semua orang mendengar Injil keselamatan. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin saja kita menerima beberapa tawaran untuk melayani Tuhan, baik dalam gereja, tempat pekerjaan, ataupun di lingkungan tempat kita tinggal. Saat kita menerima kesempatan tersebut, mari gunakan kesempatan tersebut untuk melayani sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan sesama. Sebab Allah sedang memanggil kita untuk ikut serta dalam pekerjaannya yang mulia. Dan mungkin apabila ada keraguan, mungkin apabila ada ketakutan, bahkan ada kekhawatiran menyelimuti hati kita, maka ingatlah bahwa di dalam keterbatasan kita, kuasa Allah menjadi semakin sempurna. Bapak Ibu, Allah telah bekerja, Allah sedang bekerja, dan Allah akan terus bekerja untuk melaksanakan rencana-rencananya. Oleh sebab itu, mari kita melayani Allah dengan mengimani bahwa Ia akan menolong, Ia akan menyertai, dan bahkan Ia akan memperlengkapi setiap kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah kesempatan pelayanan yang sedang saudara pertimbangkan saat ini? Mari layani Allah dengan penuh keberanian. Mari layani Allah dengan penuh kepercayaan diri. Sebab Allah yang sedang bekerja saat ini akan menolong dan memperlengkapi kita untuk melayaninya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Engkau tambahkan 1 hari di dalam kehidupan kami. Itu adalah anugerah yang besar bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan di dalam sepanjang hari ini kami
akan tetap merasakan bahwa Engkau melindungi kami, bahwa Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberikan kami hikmat Tuhan. Dan apabila mungkin saat ini ada satu pertimbangan, ada satu kesempatan pelayanan untuk kami kerjakan, tapi kami masih mempertimbangkan hal itu, mari berikan kepada kami keberanian. Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa mengambil keputusan yang bijaksana atas pelayanan itu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami tergabung di dalam pelayanan tersebut, Allah akan menolong kami, Allah akan memperlengkapi kami di dalam semua yang menjadi tanggung jawab kami di dalam hal itu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, yang kami percaya akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.